wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini bersama Bapak di pelajaran ekonomi. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan memeriksa kerapihan di kelas dari mulai tempat duduk kalian dan sampah-sampah yang ada di kelas. Coba kalian semua tolong periksa apabila ada sampah di kolong bangku dan juga di lantai. Coba kalian ambil dan bersihkan, lalu kalian buang ke tempat sampah yang telah disediakan. Nah, baik. Jika sudah rapi dan sudah dibersihkan sampah-sampah yang ada di kelas, mari kita lanjut untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah ya, masuk semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk menjalankan pembelajaran. Walaupun pada masa saat ini negara kita sedang dilanda bencana virus, yaitu virus COVID-19. Semoga kalian semua selalu diberi semangat dan tidak berkurang rasa semangatnya itu karena ada virus COVID-19 tersebut. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan mengulas terlebih dahulu tentang pertemuan minggu lalu, yaitu materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat tentang materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia? Apakah di antara kalian tidak ada yang mengingat apa itu perkoperasian dalam perekonomian Indonesia? Nah, berarti kalian semua tadi malam tidak ada yang belajar mengenai materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Baik, jika di antara kalian tidak ada yang mengingat apa itu perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, coba kalian dibaca ulang dan dipahami kembali tentang materi minggu lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen, di mana nanti kita akan membahas mengenai pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan yang terakhir ada unsur-unsur manajemen. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu misalnya di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang pengusaha. Bapak harap jika nanti kalian telah membuat usaha, kalian bisa mengatur tentang manajemen perusahaan kalian, sehingga perusahaan kalian tersebut bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen, di mana dari pengertian manajemen itu bisa ditinjau ada 3 aspek, yaitu dari segi seni, dan kedua ada dari segi ilmu pengetahuan, yang ketiga ada dari segi proses. Nah, yang pertama, pengertian manajemen ditinjau dari segi seni. Pengertian manajemen dari segi seni yaitu menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, pengertian manajemen itu
dikemukakan oleh Mary Margaret Pollet. Nah, yang kedua itu manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Nah, manajemen dari segi ilmu pengetahuan yaitu bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, pengertian dari manajemen dari ilmu pengetahuan ini dikemukakan oleh Luther Gulick. Nah, dan yang terakhir yaitu pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. Nah, yaitu perencanaan, pengoperasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan semua anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, pengertian yang terakhir ini dikemukakan oleh James Dunbar. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni, ilmu, dan suatu proses dalam mengatur sumber daya hingga mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, baik. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi manajemen, di mana dari fungsi manajemen tersebut ada 4 unsur, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Nah, dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan paling awal ya. Karena jika kita akan memulai sesuatu, tentunya kita akan merencanakan terlebih dahulu. Nah, fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi, yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian di sini adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, lalu yang ketiga ada pelaksanaan atau executing. Nah, dari pelaksanaan ini adalah fungsi manajemen yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, lalu yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi terciptanya suatu tujuan organisasi. Misalnya, pemimpin perusahaan mengontrol langsung ke lapangan supaya apabila ada terjadi kesalahan di lapangan, dari atasan itu bisa langsung menegur atau melakukan pengawasan terhadap para pekerja yang berada di lapangan. Nah, baik, itulah keempat dari fungsi manajemen yang telah kita bahas ya. Apakah sampai sini paham? Baik, jika kalian sudah paham mengenai
yang telah kita bahas, yaitu tadi yang pertama ada pengertian manajemen, dan yang kedua ada fungsi manajemen. Nah, ya, mari kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang unsur-unsur manajemen. Di mana dari unsur-unsur manajemen itu ada 6 unsur, yaitu yang pertama ada man atau sumber daya manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada materi atau bahan baku, yang keempat ada machines atau mesin, yang kelima ada methods atau metode, dan yang terakhir ada market atau pasar. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling penting dan yang paling vital dan dalam menentukan sumber dari manajemen. Nah, manusia membuat perencanaan dan sekaligus dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan dari manajemen. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada perencanaan dalam proses kerja dalam manajemen. Bahkan, dalam dunia yang serba otomatis seperti sekarang ini, tidak ada organisasi yang dapat berkembang tanpa adanya sumber daya manusia. Nah, jadi dari sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam unsur-unsur manajemen. Baik, yang kedua ada money atau uang ya. Nah, untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen tentunya membutuhkan biaya atau uang, baik untuk pembelian dan perawatan alat-alat, materi, juga untuk pembayaran gaji tenaga kerja. Pengelolaan uang yang baik dan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen. Pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Nah, jadi uang juga sangat berpengaruh bagi unsur-unsur manajemen ya. Nah, yang ketiga ada materi atau bahan baku. Jika tadi ada uang untuk membeli bahan baku, sekarang ada bahan bakunya. Dari bahan baku di sini yaitu untuk memproduksi suatu barang. Perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangatlah vital dalam proses produksi, baik berupa bahan baku setengah jadi maupun bahan baku yang sudah jadi. Untuk bisa memproduksi barang yang baik sesuai dengan keinginan, selain dibutuhkan manusia dan juga uang untuk membeli bahan baku, tentunya dari bahan baku di sini yaitu harus menggunakan bahan atau material yang baik dan berkualitas untuk tercapainya suatu produksi yang bisa mencapai tujuan ya. Dan yang keempat itu ada mesin. Dari bahan baku di sini tidak dapat diproses tanpa adanya mesin. Nah, jadi mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern, sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam proses produksi dan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam hasil yang lebih banyak. Lalu yang kelima ada metode. Dalam manajemen tentunya diperlukan adanya beberapa metode untuk mengendalikan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Serangkaian prosedur dan instruksi
instruksi ditetapkan dengan mempertimbangkan dan tujuan yang hendak dicapai. Fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Metode yang tersedia tersebut ditetapkan sebagai standar operasional yang baku, yang berperan untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi, sehingga dengan adanya metode ini semua pekerjaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, lalu yang terakhir ada pasar. Tentunya dari semua yang telah kita bahas, dari misalnya ada bahan baku yang telah diproduksi, tanpa adanya pasar, kita tidak akan bisa memasarkan produk tersebut. Maka dari itu, untuk bisa memasarkan hasil produksi dengan baik, perusahaan wajib memahami tentang pemasaran dengan baik. Pemasaran produk sangatlah penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan terhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak laku atau tidak diminati oleh konsumen. Artinya, pasar sangatlah penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses produksi perusahaan. Nah, jadi itulah 6 unsur-unsur manajemen yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah sampai sini kalian sudah paham? Baik. Jika kalian sudah paham dan tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah kita bahas semua ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pada pertemuan kali ini dari konsep manajemen yang telah kita bahas. Dari yang pertama kita membahas tentang pengertian manajemen, yang kedua ada fungsi manajemen, dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang unsur-unsur manajemen. Bapak akan menarik kesimpulan dari semua konsep manajemen tersebut sangatlah berkaitan. Seperti misalnya, jika ada di antara kalian ada yang membuat perusahaan, tetapi kalian hanya tahu pengertian manajemen tanpa kalian memahami apa fungsi dari manajemen itu dan unsur manajemen tersebut, maka manajemen dari perusahaan kalian tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi jika kalian mengerti apa itu manajemen, apa itu fungsinya, dan apa itu unsur-unsur dari manajemen tersebut, maka perusahaan yang akan kalian bikin tersebut akan berjalan dengan baik dan efisien, dan tentunya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, baik, setelah Bapak paparkan dan Bapak simpulkan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu konsep manajemen, silahkan apabila di antara kalian ada yang masih belum paham mengenai pembahasan pada pertemuan kali ini, coba kalian tanyakan kepada Bapak, apakah kalian semua sudah paham? Baik, jika kalian semua sudah paham, untuk pertemuan minggu depan Bapak akan mengadakan ulangan harian. Nah, untuk kalian semua silahkan dibaca kembali tentang materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang konsep manajemen, supaya pada saat masuk ke pertemuan minggu depan kalian bisa mengisi soal yang akan Bapak berikan dengan baik dan benar. Nah,
Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan dari Bapak yang tidak mengenakan bagi kalian semua. Mohon dimaafkan dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.